Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 di Minggu Palmarum ini. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu, anugerahmu begitu luar biasa, hadir selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda membayangkan bagaimana situasi, bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika berada di dalam situasi ini? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hati seorang manusia seperti Tuhan Yesus yang pure 100% manusia dan 100% Tuhan. Di dalam kemanusiaannya, bagaimana hati Tuhan? Bagaimana hati Yesus itu dengan suasana yang dia temukan di Yerusalem? Orang-orang begitu mengeluhkannya. Padahal Yesus tahu ini adalah awal penderitaannya. Ya, kalau kita seperti itu, kalau kita berada di dalam situasi itu, ya seperti orang bilang, mungkin kita harus profesional. Kalau hatimu pun lagi galau, kalau hatimu pun lagi tidak nyaman, kalau hatimu mungkin tidak senyaman atau tidak tenang, tapi bagian dari kehidupanmu harus mengatakan bahwa engkau harus tampil sempurna. Engkau harus tampil seperti apa yang orang-orang sekitar pikirkan tentangmu. Ya, bahasa kerennya orang bilang, kita harus menjadi pribadi yang profesional. Jangan sampai semua luka hatimu, jangan sampai semua penghakiman atau kekecewaan yang ada di dalam hatimu harus semua orang mengetahuinya. Kita harus bisa tetap tersenyum, kita harus bisa tetap sumringah dan tampil fresh dalam kehidupan kita. Bahkan sering ya mungkin
terlihat seperti seorang yang munafik ketika ya hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu pasti bahwa Yesus tidak sedang dalam kemunafikannya. Tapi pastilah Tuhan Yesus mengetahui bahwa ini adalah hal-hal atau situasi yang akan mengantarkannya juga kepada situasi penghakiman nanti, situasi disalibkan, disiksa dalam kehidupannya. Ini adalah awal pertamanya. Tapi sebelum kita membahas itu lebih jauh lagi, karena ini masih Minggu Palmarum, saya tidak mau mengajak kita untuk bicara tentang Jumat Agung, Kamis Putih, atau ya masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi ini adalah awal situasi yang dialaminya untuk sebuah penderitaan. Dan hal yang luar biasa justru firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Zakaria 9 ayat yang ke-9 itu. Dan di sini tertulis dengan rapi sekali di ayat yang kelima dengan mengatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudaraku, ini sudah dituliskan jauh sebelum situasi ini, jauh sebelum kisah ini terjadi. Dan nubuat itu ternyata menjadi sebuah kenyataan yang pasti. Bahwa raja itu, Yesus itu datang dengan kelemah lembutannya mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Lihatlah. Makanya kadang saya secara pribadi harus seperti apa? Membungkam mulut orang, meruntuhkan keegoan, meruntuhkan ketidakpercayaan pribadi lepas pribadi tentang Tuhan Yesus. Karena kita melihat sampai sekarang Yesus itu menjadi pribadi yang masih juga diobok-obok, yang masih juga dikuliti. Tidak mengakui ketuhanannya, tidak percaya dia yang disalibkan, bahkan pengikutnya pun sampai sekarang kena bully, sampai sekarang pun kena maki-maki, sampai sekarang pun tidak dianggap. Padahal lihatlah, Zakaria justru jauh-jauh hari sudah menubuatkan hal itu akan terjadi, dan benar itu terjadi. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Cuma memang hal yang berbeda yang menyapa kita pada saat ini adalah orang-orang ketika itu benar-benar menanti kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat, tapi dalam tipikal yang berbeda, tapi dalam sosok yang berbeda, tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Masakan ia naik keledai. Mereka bayangkan bahwa Mesias itu adalah melampaui kekaisaran Roma yang mengobok-obok orang Israel pada saat itu. Yang mereka bayangkan panglima itu, Yesus Mesias itu adalah panglima perang, raja yang akan meluluhlantakkan kerajaan Rom pada saat itu. Sebab memang itu kerinduan orang-orang saat itu ketika situasi ini terjadi. Tapi ternyata Yesus itu tidak seperti itu. Dan kerinduan itu bagi sebagian mereka pastilah tidak terjawab. Sebab tidak mungkin seorang raja, seorang panglima perang datang dengan keledai. Tapi justru di sanalah kekuatan dari raja atau Mesias yang sesungguhnya itu. Terlebih ketika dikatakan ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kesederhanaan Yesus itu dipertontonkan, ditunjukkan
Di tengah-tengah orang banyak pada saat itu, bahkan diperhitungkan ada 2-3 juta orang yang hadir pada situasi ini terjadi. Dan ini menjadi pesan terindah bagi kita. Coba kalau seandainya Yesus datang dengan tentara perang, dengan kuda perang, tidak dengan keledai. Siapalah kita yang berani dekat? Pastilah kita mikir untuk dekat. Tapi untunglah Yesus kita itu datang dengan kesederhanaannya, dengan kelemah lembutannya. Sehingga semua orang bisa dekat, semua orang bisa datang kepadanya. Siapapun itu tanpa memandang stratanya. Tapi coba dia kalau datangnya dengan kereta kencana, dengan kemegahannya. Kita yang miskin secara dunia ini, manalah berani kita datang ya. Tidak berhak lah itu, apalagi kita pakai sandal atau jangan-jangan tidak pakai sandal kaki ayam. Nggak mungkin lah kita ke sana. Sandalmu aja begitu gitu ya. Tapi sekali lagi, Yesus itu tahu, Yesus itu hadir menunjukkan bahwa Yesus benar hadir sebagai ungkapan, sebagai manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, kita lanjutkan di ayat yang pertama itu. Apa itu? Keledai itu ternyata berada di dalam situasi kampung yang lain. Artinya apa? Ternyata di sini kita melihat kemahakuasaan dan kemahatauan Yesusmu di dalam kehidupan ini. Bahkan Yesus tahu apa yang ada di sana. Bahkan Yesus tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan hatimu. Ketika hatimu penuh dengan kebohongan, Yesus tahu. Ketika kita menjual penderitaan, Yesus tahu. Makanya jangan pernah menjual keprihatinan, apalagi menjual penderitaan, playing victim, apalagi berbohong. Yesus tahu itu semua. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ketika 2 murid itu pergi dan menemukan keledai betina yang tertambat dan ada anaknya di dekatnya. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa sekali. Lihatlah apa yang telah Tuhan persiapkan itu. Tuhan persiapkan keledai betina itu. Bahkan Tuhan Yesus mempersiapkan apa yang akan terjadi, situasi seperti apa nanti yang akan terjadi yang dijumpai oleh 2 orang murid itu. Tapi sebelumnya, lihatlah kedua murid itu. Memang begitulah ketaatan seorang murid itu. Tidak dibutuhkan perdebatan. Tidak dibutuhkan pertanyaan untuk perintah yang Tuhan Yesus dilakukan dalam kehidupan kita. Lihatlah, mereka tidak mendebat Tuhan Yesus. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ketaatan seorang murid begitu luar biasa sekali. Melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam kehidupannya. Mereka pergi. Melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan mereka. Dan benarlah mereka menjumpai apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan hal yang luar biasa seperti yang saya sebut tadi, bahwa jawaban untuk situasi itu pun telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Kalau ada orang bertanya, kenapa engkau mengambil keledai itu? Katakanlah, Tuhan memerlukannya. Bapak Ibu, kita semua, lihatlah Tuhan Yesus itu mempersiapkan, memperlengkapi, bahkan memberikan jalan untuk situasi yang kita lakukan, pelayanan bentuk apapun sebagai utusan di tengah-tengah kehidupan kita untuk melakukan perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan bahkan mempersiapkan jawaban sesederhana apapun. Tuhan pikirkan semua itu, Tuhan urus semua itu. Maka jangan takut dan makanya jangan jadi pengemis. Kemarin saya
lihat lihat YouTube, sampai ada pendeta khotbah mengatakan memang banyak sekali pendeta-pendeta berjubah menjadi pendeta, memperkaya diri sendiri, banyak rumah ibadah menjadi miliknya sendiri. Saya miris sekali. Kenapa harus seperti itu? Kenapa menjadi pengemis? Apalagi pengemis berjubah dalam kehidupan kita. Lihatlah apa Tuhan lakukan. Kalau Tuhan mengutusmu, Dia akan urus, Dia akan perlengkapi, Dia akan sediakan segala sesuatunya engkau butuhkan dalam kehidupanmu. Maka jangan takut, maka jangan jadi pengemis. Apalagi pengemis berjubah. Nangis Tuhan Yesus itu nanti. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Katakanlah Tuhan memerlukannya dan segera mengembalikannya. Ini menarik sekali. Menariknya apa? Ternyata ketika Tuhan memerlukan, berikanlah. Ketika Tuhan memintamu, berikanlah. Dan janji yang luar biasa, Tuhan akan segera mengembalikannya. Artinya apa? Apa yang Tuhan pakai dalam dirimu, apa yang Tuhan ambil dalam dirimu, Tuhan segera mengembalikannya. Bahkan berlebih dari apa yang pernah engkau pikirkan, daripada apa yang pernah kamu harapkan, daripada apa yang pernah kamu matematikakan dalam kehidupanmu. Sekali lagi, kalau Tuhan memerlukannya, berikanlah dan Tuhan akan mengembalikannya. Maka pergilah murid-murid itu dan membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Sebut dari firman Tuhan, ayat yang ke-7 itu. Mereka mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Lihatlah apa yang dilakukan murid itu. Lihatlah apa yang dilakukan pribadi sebagai utusan Tuhan itu. Pribadi yang tidak hanya memberikan keledai, tapi juga memberikan jubahnya, bajunya. Mengalasi tempat Tuhan Yesus. Dan sekali lagi dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang banyak menghamparkan pakaiannya, memberikan jalan, menghargai Tuhan Yesus itu begitu luar biasa sekali. Walaupun mungkin mereka hanya mengenal, walaupun mungkin mereka hanya mendengar mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka atau di dalam perjalanan penginjilan Tuhan Yesus. Mereka menghamparkan pakaiannya, memotong ranting dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Ungkapan yang mengatakan selamatkanlah, selamatkanlah. Dan biarlah anak Daud itu menjadi juru selamat di tengah-tengah kehidupan dia. Lalu hal yang begitu luar biasa apa itu? Seperti tema kita saat ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saya begitu luar biasa sekali terpana dengan tema kita ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali? Dan itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita, bahwa kita datang di dalam nama Tuhan, bahwa kita hadir di dalam nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, engkau akan diberkatinya. Maka datanglah dalam nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, datanglah dalam nama Tuhan. Artinya apa? Tuhanlah yang menguasai kehidupanmu. Tuhanlah yang engkau ceritakan. Tuhanlah yang engkau beritakan. Tuhanlah yang engkau saksikan di dalam kehidupanmu. Datanglah dalam nama Tuhan. Jangan datang dengan nama orang lain. Apalagi dengan nama si iblis dalam kehidupan kita.
tapi datanglah dalam nama Tuhan. Dan itu akan menjadikanmu pribadi yang diberkati Tuhan dalam kehidupan. Saudaraku, apa refleksi yang bisa kita lihat? Yang pertama sekali, ini mungkin agak banyak ya. Apa itu? Yang pertama, kalau Tuhan suruh, lakukanlah, no debate. Tuhan suruh ambil, ambillah. Yang kedua, Tuhan memerlukannya, maka berikanlah. Bukankah kita mengimani, bukankah kita menghidupi bahwa apa yang ada pada kita bersumber dari Tuhan Allah? Maka ketika Tuhan memerlukannya, apapun itu, bahkan talenta yang ada di dalam dirimu, kalau Tuhan memerlukannya, berikanlah. Tuhan sumbernya. Kalau hartamu banyak, Tuhan meminta, Tuhan memerlukannya, berikanlah. Jangan simpan itu membusuk. Jangan simpan itu sebab di sana tidak ada kekekalan. Gerejamu membutuhkannya, fakir miskin memerlukannya, yatim piatu, janda-janda membutuhkannya, anak-anak terlantar membutuhkannya, memerlukannya. Berikanlah. Yang ketiga, benar, ternyata perbuatan baik itu tidak butuh nama. Tak disebutkan siapakah pemilik keledai itu. Luar biasa sekali ya. Tak disebutkan siapa menjadi pemilik nama keledai itu. Memang ada penafsir yang mengatakan, mungkin saja itu teman Tuhan Yesus. Mungkin saja itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi sekali lagi, firman Tuhan berkata, tak disebutkan siapa nama pemilik keledai itu. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang perbuatan baik itu tidak mengenal nama. Silakanlah berbuat untuk Tuhan. Kalau orang lain pun tidak menganggapmu, kalau orang lain pun tidak tahu, percayalah. Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya dalam kehidupanmu. Perbuatan baik, no name. Yang terakhir, kesederhanaan Tuhan, biarlah menjadi kuat setiap kita. Maka sambutlah Tuhan, hadirkan di dalam kehidupanmu. Tapi hal yang berbeda, tidak seperti yang dilakukan orang banyak pada saat itu. Bedanya apa? Jangan lagi menghamparkan pakaianmu, jangan lagi hanya memberikan yang melekat dalam dirimu, tapi berikanlah hatimu. Berikanlah hidupmu seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk karya Tuhan, sehingga Tuhan dengan firman-Nya akan berkata, diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sebab kami teramat percaya dan mengucap syukur Engkau datang dengan kesederhanaanmu. Biarlah Tuhan Yesus itu menjadi kuat kami datang kepada Tuhan. Menyebutkan, mengucapkan, mengelulukan. Hosana, diberkatilah Engkau Tuhan. Raja Daud yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, ajar setiap kami datang di dalam nama Tuhan. Ini kami Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.